Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama Yayas Ilyas Channel. Insya Allah di video kali ini saya akan menyampaikan tentang 4 pilar prinsip bisnis PTBS ya. Yang pertama yaitu adalah profil perusahaan ya. Di mana perusahaan PTBS ini adalah perusahaan yang memasarkan produk-produk yang berkualitas tinggi ya, atau kualitas premium ya, makanya berpengaruh kepada harganya ya. Rata-rata harga per boxnya ya, atau per produk value-nya, harga konsumen itu sekitar 250.000 ya, karena berdasarkan atau seimbang dengan kualitas produknya ya. Jadi perusahaan yang memasarkan produk-produk yang berkualitas tinggi ya, kemudian dengan konsep memasarkannya itu dengan sistem penjualan langsung ya, atau direct selling ya. Kemudian dari segi dan selain memasarkan produk itu juga membuka peluang ya, kepada masyarakat untuk mendapatkan sumber penghasilan ya, tentunya dengan bermitra dengan PTBS ya, menjadi mitra PTBS ya, sehingga masyarakat mempunyai peluang mendapatkan penghasilan ya. Kemudian dari segi legalitas ya, alhamdulillah PTBS sudah mempunyai izin resmi tentang izin usahanya ya, dan izin-izin yang lainnya yang semua sudah tercantum di buku flipchart ini ya. Jadi buku panduan lah, buku flipchart ini yang insya Allah akan didapatkan kepada atau diberikan kepada mitra yang sudah bergabung ya, menjadi mitra PTBS ya. Selain akan mendapatkan produk ya, mitra juga akan mendapatkan buku flipchart seperti ini ya. Jadi buku sebagai buku panduan dalam menjalankan bisnisnya ya. Jadi dari mulai company profile ya, atau profil perusahaan ya, kemudian mengenai produk-produknya ya, kemudian testimoni ya, juga marketing plan-nya ya. Kita lanjut mengenai legalitas, diantaranya sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI ya. Yang pertama mengenai produk-produknya ya, yang kedua mengenai sistem bisnisnya ya, yang berkarakter syariah ya. Jadi PTBS menerapkan sistem bisnisnya itu dengan sistem penjualan langsung berjenjang syariah ya, yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional ya, di bawah Majelis Ulama Indonesia ya. Kemudian juga sudah mendapatkan sertifikat keanggotaan dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia ya. Jadi dari segi legalitas sudah komplit ya, bagi sebuah perusahaan yang bisnisnya itu dengan konsep penjualan langsung ya, atau direct selling ya. Kemudian mengenai prestasi-prestasi, alhamdulillah sudah banyak mendapatkan penghargaan ya, dari Helmi Award ya, Helmi At-Tamimi Award ya, yang diadakan oleh AP2LI ya, atau Asosiasi Penjualan Langsung Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia ya. Dan sudah semuanya mengenai penghargaan ya, tercantum di flipchart ini ya.
ya, juga sudah mendapatkan ISO ya, kemudian sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia ya, kemudian sertifikat dari AP2LI ya. Kemudian misi, visi dan moto ini menitik beratkan kepada membantu umat atau masyarakat terbebas dari riba ya, melalui bisnis yang diterapkan oleh PT BES ya. Juga dari segi perusahaannya, yaitu menjadi perusahaan penjualan langsung terbesar se-Indonesia ya, dan juga berusaha untuk menjadi perusahaan langsung terbesar di dunia ya. Tentu semakin ke depan kita selain bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain ya, kita juga pasti mempunyai perjuangan untuk menunjukkan ya eksistensi perusahaan ya. Yang lebih penting lagi, perusahaan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi seluruh umat ya, melalui produk-produknya ya berkualitas ya, kemudian melalui sistem bisnisnya ya. Kemudian mengenai moto itu go berkah no riba ya. Jadi kita sebagai ya mayoritas umat muslim ya, kita mengharapkan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah bisnis ini, juga wasilah produk-produknya ya. Produk-produknya bermanfaat ya, dari segi hukumnya juga halal ya, tidak ada produk-produk yang haram ya, yang artinya akan terdapat kemudaratan ya. Jadi produk-produknya insya Allah halal ya, dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia ya, kemudian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan ya. Dan go berkah no riba ini, dan terutama ribanya ini dalam bisnisnya membantu ya bekerja sama ya. Jadi bekerja sama ya dengan masyarakat agar bermitra dengan perusahaan ya, sehingga masyarakat tersebut terbebas dari hutang apalagi riba ya. Dan kita tahu bahwa hukum riba itu adalah haram ya, berdasarkan dalil-dalil dan keterangan-keterangan dari Al-Quran dan hadis ya. Ini berdasarkan pemahaman ya yang diyakini oleh umumnya masyarakat muslim ya, berdasarkan syariat agama ya. Dan jadi hukum riba itu adalah haram ya. Ada sebuah pemikiran bahwa hutang itu boleh ya, namun tentu kita tidak akan nyaman dengan hutang ya, meskipun ya hutang itu dibolehkan ya, mempunyai hutang itu dibolehkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok ya, kebutuhan yang urgent ya. Namun tentu kita juga harus ada upaya untuk melunasinya ya, atau untuk terbebas dari hutang ya. Syukur-syukur tidak berhutang ya. Ya, tentunya ketika orang sudah mempunyai kebutuhan ya, namun kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu belum ada ya, tentu jalan yang tercepatnya itu ya berhutang ya. Nah, sebelum kita berpikir tentang keinginan ya, karena mungkin keterdesakan ya keadaan ya, lebih baik kita memikirkan
bagaimana kita mengusahakan ya agar kita terpenuhi sebuah kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan lainnya tanpa harus melalui hutang ya, yaitu dengan salah satunya adalah dengan merintis sebuah bisnis ya, sebagaimana yang saat ini ditawarkan oleh PTBS ya, demikian. Kemudian pilar atau prinsip yang selanjutnya yaitu mengenai produk ya. Di PTBS produk itu ada berbagai katakanlah produk-produknya jenisnya banyak ya. Jadi bisa memenuhi katakan semua segmen pasar ya. Jadi segmen pasarnya luas ya. Di antaranya adalah produk untuk pertanian ya, menyangkut juga untuk perkebunan ya. Kemudian ada produk untuk peternakan ya. Kemudian ada bahan atau produk bahan aditif bahan bakar minyak ya, atau seperti bensin ya, entah premium atau pertalite ya, dan lain-lain ya. Jadi bahan aditif bahan bakar kendaraan ya atau mesin ya. Kemudian ada juga produk aditif oli ya, oli nanotech ya. Jadi bahan aditif oli ya, produk oli sebagai bahan tambahan ya untuk meningkatkan kualitas oli kendaraan ya atau oli mesin ya. Kemudian ada produk herbal juga kesehatan ya, banyak sekali ya, insya Allah. Kemudian ada produk untuk skincare ya atau kecantikan ya, di antaranya lipstick, kemudian serum ya, kemudian ada di antaranya krim untuk siang hari ya, untuk kemudian krim untuk malam hari ya, dan lain-lain ya. Juga ada produk parfum ya, dan juga kabarnya ada atau sedang mengembangkan produk-produk lain ya, untuk lebih memperkaya lagi produk-produk yang akan dipasarkan. Jadi terus menyusuri kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat ini dan yang akan datang ya. Kemudian mengenai pilar atau prinsip bisnis yang ketiga yaitu marketing plan ya, itu mengenai bagaimana cara bermitra ya, kemudian bagaimana cara menjalankan bisnisnya ya, ada di marketing plan-nya ya. Kemudian juga ada apa keuntungannya ya, di antaranya adalah bonus yang dibayar secara harian ya, atau kita namakan bonus sponsor ya. Kemudian ada bonus yang dibayar secara mingguan ya, ada bonus pengembangan atau bonus pasangan ya, atau juga bonus overflow ya atau flush out ya. Kemudian ada bonus bulanan ya, bonus yang dibayar tiap bulan ya. Nah ini kemudian ada juga reward ya, dari mulai motor, kemudian mobil, sehingga rumah mewah ya. Nah ini semua tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya oleh mitra ya. Jadi bagaimana cara bermitra, kemudian bagaimana cara menjalankannya ya, sehingga ketika kita menjalankannya ya, ada peluang untuk mendapatkan bonus harian, bonus mingguan, bonus bulanan, juga reward iya. Kemudian yang keempat adalah support system ya, jadi sistem yang mendukung mitra PTBS untuk menjalankan bisnisnya ya.
Di antaranya adalah HTS. Ini singkatan dari How to Start ya. Jadi bagaimana mengawali ya, atau bagaimana langkah-langkah dalam menjalankan bisnis PTBS ini dengan benar ya. Kemudian ada NET, yaitu singkatan dari Network Entrepreneur Training ya. Jadi semacam pelatihan ya untuk mengembangkan ya, menjalankan bisnis dengan sistem jaringan ya. Jadi pelatihan menjalankan bisnis secara tim atau jaringan ya, atau bagaimana latihan membentuk tim atau jaringan ya dalam menjalankan bisnisnya ya. Kemudian ada SLC, yaitu Spiritual Leadership Camp ya. Jadi semacam kegiatan keagamaan ya, khususnya umat muslim ya, mitra-mitra yang beragama muslim, kegiatan keagamaan ya, berpindah-pindah tempat ya, sambil juga bersilaturahmi ya, juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya. Ini diadakan oleh perusahaan ya, bersama dengan mitra-mitra PTBS ya. Nah, mitra-mitra atau calon mitra ya, atau yang belum jadi mitra pun bisa bergabung mengikuti program SLC ini ya. Demikian pemirsa, 4 pilar atau prinsip bisnis PTBS yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.